Saat ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kerabat. Nama saya Desya Supit, Master Pendidikan. Mata kuliah dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, mata kuliah metode mengajar ilmu sosial dengan kode PEMT 324. Ketua Prodi Dr. Elizabeth MM Lasut. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Dalam sikap CPL Prodi ada 5. Yang pertama, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan berdasarkan falsafah Gereja Masih Advent hari ke-7 dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moral, etika, profesionalisme, dan integritas akademik dalam metode mengajar. Yang keempat, peduli, peka, menerapkan dan mau berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan metode mengajar. Yang kelima, memahami, menghargai, dan menghormati keragaman sosial budaya, agama, pendapat, dan cara pandang orang lain dalam tindakan metode mengajar. Itulah CPL Prodi dalam sikap. Selanjutnya, CPL Prodi dalam pengetahuan. Yang pertama, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dan mampu mempraktikkan atau melakukan pembelajaran. Yang kedua, CPL Prodi dalam bagian pengetahuan yang kedua, menerapkan konsep dan teori dasar metode mengajar dengan melaksanakan pembelajaran inovatif dan memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kecakapan hidup. Itulah CPL Prodi dari pengetahuan. CPL Prodi dalam keterampilan umum ada 3. Yang pertama, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL Prodi dalam keterampilan umum yang kedua, menunjukkan sikap kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari warga dunia lewat kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode mengajar. Keterampilan umum yang ketiga, bekerja secara kolaboratif dan efektif dengan pihak lain dalam kegiatan interpretasi. CPL Prodi dalam keterampilan khusus ada 3. Yang pertama, menguasai prinsip metode mengajar dan terapannya untuk sekolah dasar. Yang kedua, menerapkan metode mengajar terkini dan ilmu kependidikan dalam mengembangkan produk-produk pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu metode mengajar, mampu menerapkan ilmu metode mengajar bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah CPL Prodi dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Saat ini kita datang pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK
CPMK yang pertama, menerapkan dan menciptakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, disertai dengan sikap yang religi dan sosial yang melekat kuat sebagai identitas diri seseorang, calon guru profesional. Sikap satu, sikap dua, pengetahuan tiga. Dalam CPMK yang kedua, mampu memahami dan menerapkan konsep metode mengajar. Itu ada dalam sikap dua, pengetahuan satu, keterampilan umum satu, dan keterampilan khusus dua. Kita datang pada kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Yang pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan baik dan benar. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep metode mengajar dan menerapkan dalam pembelajaran secara baik dan benar. Itu ada pada sikap 1, pengetahuan 2, dan CPMK 1 dan 2. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengaitkan antara penggunaan metode mengajar dengan yang tidak menggunakan metode mengajar. Dalam pembelajaran dengan baik dan benar, itu ada pada pengetahuan 3 dan CPMK 2. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan, mahasiswa mampu memahami fungsi dan tujuan metode mengajar pada pembelajaran dengan baik dan benar. Itu sudah ada pada pengetahuan 3 CPMK 2. Kita telah ikuti Prodi dan CPMK serta sub CPMK dari mata kuliah metode mengajar ilmu sosial dalam satu kali pertemuan. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Tujuan mata kuliah ini adalah membekali mahasiswa dengan teori kaidah-kaidah serta keterampilan dalam metode mengajar ilmu sosial secara berterima. Bentuk perkuliahan dari mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi dilakukan secara daring. Materi mencakup definisi fungsi dan kegunaan serta keterampilan dasar dalam melakukan metode mengajar. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan melalui tes dan observasi. Sedangkan penilaian proses dilakukan melalui pengamatan terhadap kinerja dan kontribusi selama pembelajaran serta kehadiran dan keaktifan dalam perkuliahan. Menerapkan konsep metode mengajar ilmu sosial dan ilmu kependidikan dalam mengembangkan produk-produk pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Bahan kajian atau materi pembelajaran saat ini dalam satu kali pertemuan, kita akan bahas tentang metode mengajar. Di sini ada pustaka utama dan pustaka pendukung. Dosen pengampu adalah Desya Supit saya sendiri, Master Pendidikan. Mata kuliah syarat untuk mengambil metode mengajar ilmu sosial ada 2. Yang pertama, PE EDK 233 Child Psychology. Yang kedua, NSOS 122 Basic Social Education 2. Itu adalah mata kuliah syarat sebelum mengambil mata kuliah metode mengajar ilmu sosial. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Mahasiswa mampu mengaplikasikan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep metode mengajar dalam pembelajaran secara baik dan benar. Indikator atau penilaian, memahami keimanan kepada Tuhan, menyimpulkan dan memahami serta menerapkan metode mengajar.
dalam penilaian dalam kriteria komunikasi personal dan pengamatan serta observasi. Bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran penugasan kepada mahasiswa. Metode pembelajaran ini, metode pembelajaran secara daring, pendekatannya saintifik atau strategi dalam alokasi waktu, 1 kali pertemuan. Materi pembelajaran tentang metode mengajar. Itulah secara singkat saya menerangkan tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah metode mengajar dari 1 kali pertemuan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dinilai oleh para instruktur, khususnya penilai untuk sertifikasi dosen. Selanjutnya kita akan bahas tentang materi pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah dibahas tadi. Untuk itu kita akan lihat materi pembelajaran mengenai rencana pembelajaran semester yang sudah dibahas. Metode mengajar ilmu sosial dan saat ini kita bahas tentang materi pembelajaran khususnya metode mengajar. Kita akan bahas tentang metode mengajar saat ini dalam 1 kali pertemuan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah dibahas, sudah diterangkan tadi. Dalam buku Alkitab, dalam Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bagi Anda sebagai mahasiswa, sebagai calon guru profesional nanti, pembahasan religi saat ini, ayat Alkitab yang dibacakan tadi menjelaskan, biarlah Anda tidak bosan dengan mengajarkan siswa Anda, anak Anda, ajarkan untuk berulang-ulang kepada siswa Anda. Ingat, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini diingatkan kembali dari ayat Alkitab ini. Jangan pernah bosan. Kita ajarkan kepada siswa Anda mana yang terbaik. Kepada teman, saudara kita, mana yang terbaik untuk Tuhan. Diajarkan berulang-ulang. Metode mengajar, seorang guru harus bisa menerapkan metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Sesuai dengan karakter para siswanya, dan dengan begitu, proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap pembelajaran dengan lebih mudah. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan metode mengajar adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Itulah definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang metode mengajar. Selanjutnya kita akan lihat definisi dari menurut para ahli metode mengajar. Abdurrahman Ginting menjelaskan
Metode mengajar adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan, serta berbagai teknik dan sumber daya terkait, supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Para ahli menurut Abdurrahman Ginting. Selanjutnya menurut Nana Sujana. Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Itu yang dikatakan para ahli menurut Nana Sujana. Menurut para ahli Sobri Sutikno, metode mengajar adalah cara-cara dalam menyajikan materi pelajaran yang diberikan kepada murid agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itulah 3 menurut para ahli tentang metode mengajar. Menurut dari Abdurrahman Ginting, dari Nana Sujana, dan juga dari Sobri Sutikno. Metode mengajar adalah cara penyampaian materi pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar dan guru. Dalam rencana pembelajaran semester, kita memahami tentang metode mengajar. Tadi kita sudah memahami dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita tahu definisi dari metode mengajar dan juga dari para ahli. Selanjutnya, kita akan bahas tentang fungsi metode mengajar. Fungsi metode mengajar ialah yang pertama sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi adalah suatu dorongan di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Suatu metode belajar dapat berperan sebagai alat motivasi dari luar atau ekstrinsik dari luar diri siswa. Dengan begitu, maka siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Fungsi metode mengajar yang pertama adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi sangat diperlukan bagi para siswa atau Anda sebagai mahasiswa. Biarlah kita memberikan motivasi kepada siswa. Ekstrinsik ini dari luar diri siswa. Metode mengajar ini motivasi ekstrinsik dari luar diri siswa. Selanjutnya, fungsi metode mengajar sebagai strategi pembelajaran. Setiap siswa dalam kelas memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda. Meskipun kelas tersebut diisi oleh siswa yang terbaik. Kemampuan inteligensi para siswa akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyerap pelajaran disampaikan oleh guru. Artinya kemampuan, kepintaran para siswa. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Berbeda-beda. Tapi dalam kemampuan mereka, dalam inteligensi yang mereka tersebut, mereka memerlukan metode mengajar yang terbaik dari guru. Karena ini sebagai strategi pembelajaran, supaya para Anda yang akan mengajar nanti bisa menyerap atau para siswa yang mendengarkan dapat menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan metode mengajar yang Anda ajarkan sesuai dengan materi pembelajaran. Fungsi metode mengajar selanjutnya adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Tadi kita sudah bahas fungsi metode mengajar yang pertama sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua sebagai strategi pembelajaran. Yang ketiga sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sebagai alat untuk mencapai tujuan, metode belajar berperan sebagai fasilitas pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah suatu alat agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Metode belajar berperan sebagai fasilitas pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan kata lain juga, metode pembelajaran adalah suatu alat agar siswa mencapai tujuan pembelajaran dari materi yang diberikan oleh guru. Anda dipersiapkan untuk menjadi guru profesional nanti, untuk menjadi guru yang terbaik. Untuk itu gunakanlah metode mengajar dalam Anda menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Saat ini kita akan bahas tentang tujuan metode mengajar. Tujuannya apa dari metode mengajar? Untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Membantu siswa mengembangkan kemampuan individualnya dengan menggunakan metode mengajar. Selanjutnya, untuk membantu proses belajar mengajar, sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara terbaik. Membantu proses belajar mengajar, artinya Anda akan jadi guru nanti. Metode mengajar bisa membantu dalam proses belajar mengajar. Untuk membantu menemukan atau menguji dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Tujuan metode mengajar, membantu dan menemukan. Selanjutnya, tujuan metode mengajar untuk memudahkan proses pembelajaran dengan hasil yang baik, sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Memudahkan proses pembelajaran supaya Anda sebagai guru di depan kelas, proses pembelajaran berjalan dengan baik, gunakanlah metode mengajar. Memudahkan proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan metode mengajar untuk menghantarkan sebuah pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan yang diharapkan. Menghantarkan sebuah pembelajaran, membawa ke pembelajaran ke arah yang ideal dengan tepat, cepat. Gunakanlah metode mengajar. Selanjutnya, agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana yang menenangkan. Jika Anda mengajar nanti, ciptakan suasana yang menyenangkan. Ciptakan suasana yang baik agar supaya siswa dapat mengikuti materi pembelajaran Anda. Agar supaya siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran pada hari itu. Gunakan metode mengajar. Kita sudah bahas
Pembahasan metode mengajar. Jangan lupa dalam Alkitab juga, kita religi, kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan tadi, ajarkan berulang-ulang kepada siswa dengan menggunakan metode mengajar yang baik. Kita sudah bahas definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode mengajar. Kita sudah bahas tentang fungsi metode mengajar. Kita sudah bahas tentang tujuan metode mengajar. Untuk itu Anda sebagai mahasiswa disiapkan untuk jadi guru profesional nanti. Gunakanlah metode mengajar yang baik. Anda ingin dan pastinya sebagai guru menginginkan materi pembelajaran dapat diserap dengan baik, secara baik dan benar oleh siswa. Gunakanlah metode mengajar. Ingat, penting sekali menggunakan metode mengajar. Jika kita tidak menggunakan metode mengajar, apa jadinya materi pembelajaran yang Anda ajarkan? Apa jadinya kelas Anda? Materi pembelajaran yang Anda sampaikan tidak akan dapat diserap oleh siswa. Materi pembelajaran yang Anda sampaikan jika tidak menggunakan metode mengajar yang baik, itu sia-sia. Untuk itu, Anda dipersiapkan untuk jadi guru. Anda telah mendengarkan materi ini. Saya berharap gunakanlah metode mengajar yang baik. Siswa merasa senang. Di akhir mereka bisa mendapatkan hasil yang baik. Anda mengharapkan siswa untuk mendapatkan hasil yang baik. Siswa juga mengharapkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Untuk itu, gunakanlah metode mengajar yang baik dalam materi yang Anda sampaikan setiap hari dalam kelas. Dari materi ini, materi metode mengajar, disiapkan dari rencana pembelajaran semester. Diambil dari rencana pembelajaran semester, materi metode mengajar. Bisa berguna untuk Anda sebagai mahasiswa untuk jadi guru yang terbaik di kemudian hari. Biarlah ini bisa berguna dan bermanfaat dalam rencana pembelajaran semester dengan materi yang disampaikan. Bermanfaat bagi Anda, bermanfaat juga bagi kita semua. Saya berharap materi yang disampaikan, jika Anda memberikan evaluasi, metode mengajar yang baik. Ada waktu Anda memberikan evaluasi atau soal yang Anda ingin siswa tercapai, itu akan bisa tercapai dengan baik jika Anda menggunakan metode mengajar yang baik di waktu Anda mengajar. Gunakanlah metode mengajar dalam pemberian materi kepada siswa. Semoga ini bisa berguna bagi kita semua. Mengingatkan kita lagi, dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, gunakanlah metode mengajar yang baik.